Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat masa lalu Evil Eye, seorang anak yang dikorbankan kepada gunung. Semua ingatan itu masuk ke dalam kepala Joji. Mata Joji yang terluka tiba-tiba saja sembuh kembali. Ayase berusaha menjauhkan Evil Eye dari tubuhnya Joji. Namun Evil Eye tidak bisa lepas karena berpegangan kepada tubuhnya Joji. Joji menyuruh Ayase berhenti karena Evil Eye tidak jahat. Setelah melihat semuanya, Joji paham bahwa Evil Eye telah menderita dan berusaha sendirian. Setelahnya, Joji bersama Evil Eye berlari ke bawah. Sementara Okarun masih di atas dan melakukan kejar-kejaran bersama ular raksasa. Joji, Ayase, dan Turbo semakin dalam ke bawah. Ayase meminta Joji menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kecepatan Joji jelas tidak bisa dikejar Ayase. Dan Ayase menyadari, semakin ke bawah desain rumahnya juga semakin tua. Yang berarti penguburan rumah sudah terjadi selama beberapa generasi. Joji akhirnya sampai di rumah yang paling bawah. Di dalam rumah itu terdapat mayat Evil Eye yang mati setelah terkena magma. Setelah ratusan tahun ternyata tubuhnya belum membusuk. Ayase sudah datang dan Turbo memperingatkan Joji supaya tidak mendekat. Menurut Turbo, Evil Eye adalah yokai yang memaksa manusia untuk bunder. Tapi Joji tidak setuju argumen itu. Joji tahu Evil Eye hanya anak kecil yang malang. Seorang anak yang menjadi korban dari tradisi yang tidak jelas. Memang benar sekarang Evil Eye sudah menjadi yokai. Tapi bagi Joji, Evil Eye tetap seperti manusia biasa. Ayase tidak paham sebenarnya apa yang diributkan Joji dan Turbo. Tiba-tiba ada listrik besar yang datang dari atas dan pelakunya adalah ular raksasa. Ular juga mengirimkan cairan putih dari perutnya yang membuat Joji dan Ayase kesulitan bergerak. Ayase memarahi Turbo karena tidak memberikan keberuntungan kepada mereka. Tapi keberuntungan Turbo tidak berefek kepada satu orang saja. Jadi terkadang musuh juga bisa terbantu. Situasi bertambah buruk karena Okarun tidak bisa bergerak karena tubuhnya kesakitan. Ayase berniat membawa Joji ke atas dengan kekuatannya. Tapi Joji sudah tidak sadar dan memasuki dunia arwah Evil Eye. Joji meminta maaf karena sudah menuduh Evil Eye sebagai hantu yang menghantui rumahnya. Padahal Evil Eye berada di sini sendirian dan merasa sangat kesakitan. Evil Eye berkata, "Aku ingin bermain bersama." Tanpa ragu, Joji setuju untuk bermain sepuasnya bersama Evil Eye. Evil Eye tersenyum dan arwahnya berhasil memasuki tubuhnya Joji. Turbo marah melihat Joji yang membuat kontrak dengan Evil Eye. Masalah bertambah karena ular mendekat dan menyebarkan cairan putih lebih banyak. Cairan itu sangat lengket dan membuat semua orang kesulitan bergerak. Mulut ular datang dan Joji memberikan pukulan tepat kepada kepala. Ditambah dengan tendangan yang menerbangkan ular sampai keluar. Ternyata Evil Eye sudah berhasil menguasai tubuhnya Joji. Dan misi utamanya adalah membunuh semua manusia. Dari sini kita akan memanggil Evil Eye dengan sebutan Joji. Turbo menyuruh Ayase berlindung dengan kekuatan psikis. Tiba-tiba Joji menendang dan Ayase terlempar sampai merusak tiang kayu di belakang. Jika tanpa kekuatannya sudah pasti Ayase akan langsung terbunuh. Tapi Joji kembali mendekat dan menahan gerakan Ayase dengan kakinya. Turbo sangat marah karena anak setan berani melakukan ini kepadanya. Joji heran kenapa Turbo menjadi bawahan manusia. Turbo tidak terima dan akan menghajar Joji sampai babak belur. Ayase meminta Joji berhenti dan kembali seperti semula. Tapi sayang sekali tubuh Joji sudah dikuasai Evil Eye sepenuhnya. Dan Evil Eye akan menunjukkan seperti apa neraka kepada semua manusia. Ular kembali datang dengan listriknya. Tapi itu sudah tidak berarti karena Joji bisa membuat rumah pelindung. Rumah yang terbuat dari dendam manusia yang dikorbankan melalui rumah terkutuk. Dendam itu sangat dalam dan tidak akan bisa ditembus oleh siapapun.
Joji mengubah rumahnya menjadi bola dan ditendang keluar ke arah ular raksasa. Bola itu memantul kembali dan tendangan Joji terus berlanjut sampai badan ular berlubang. Merasa tidak bisa menang dan ular itu kabur ke dalam tanah. Ayase masih kesakitan dan bertanya kepada Turbo apa yang terjadi kepada Joji. Sebelumnya Seiko sudah berkata bahwa Joji adalah keajaiban. Sangat jarang ada orang yang punya kekuatan spiritual yang hebat dengan tubuh yang atletis. Jadi Joji adalah manusia yang pasti menjadi incaran semua yokai. Bahkan Turbo sendiri juga akan memilih Joji sebagai wadahnya. Tapi Ayase yakin Joji tidak punya kekuatan apapun ketika sekolah dasar. Masalahnya kebangkitan setiap orang berbeda. Bahkan kekuatan Ayase juga baru saja terbangun beberapa bulan yang lalu. Melihat kekuatan Joji yang sekarang sepertinya tidak ada kesempatan untuk Ayase bisa menang. Joji menendang bolanya dan Ayase bertahan dengan menciptakan tangan. Namun Joji masih bisa menyerang dengan pukulan biasa. Ayase terlempar dan Joji kembali menendang bolanya ke arah Ayase. Tapi Okarun datang dan menahan bola kutukan dengan kakinya sendiri. Okarun tidak akan memaafkan siapapun yang berusaha menyakiti Ayase. Bahkan itu jika adalah teman masa kecil. Tapi kekuatan fisik Okarun masih di bawah Joji dan Okarun harus membawa Ayase menjauh. Joji terus menendang tapi kelincahan Okarun tidak bisa dikejar Joji. Okarun berhasil membawa Ayase ke atas tapi Turbo tidak terlihat bersama mereka. Masalah bertambah karena ular raksasa menyebarkan racun ke udara. Dia sengaja bersembunyi dan menyerang dengan racun supaya targetnya melemah. Dengan begitu, ular akan bisa menyerang dengan serangan listrik andalannya. Jadi pilihan mereka sekarang cuma satu, yaitu keluar dari bawah tanah. Tapi bagaimana cara ke atas padahal tidak ada tangga sama sekali? Dan jika bisa keluar, apa yang bisa dilakukan untuk mengalahkan ular raksasa? Menurut buku yang dibaca Okarun, ada alasan kenapa cacing Mongolia menghabiskan setiap waktunya di dalam tanah. Karena ular itu akan mati jika terkena sinar matahari. Tapi bagaimana cara memaksa ularnya keluar dari tanah? Ditambah ada Joji yang terus menyerang dengan bola kutukan. Okarun yakin bisa mengeluarkan Ayase dari sini. Tapi Ayase tidak mau melarikan diri sendirian. Menurut Okarun setidaknya ada satu orang yang berhasil keluar terlebih dulu. Nantinya Ayase bisa membuat tali atau apapun supaya Okarun bisa memanjat ke atas. Terdengar menarik tapi bagaimana dengan Joji? Okarun berjanji akan membawa Joji kembali. Jadi Okarun meminta Ayase keluar terlebih dulu supaya semua orang bisa selamat. Ayase memegang tangan Okarun dan berkata, "Aku berjanji akan menyelamatkanmu. Jadi tolong jaga Joji sampai aku datang." Okarun paham dan mengambil sebuah kursi. Ayase naik di atasnya dan akan dilempar sampai ke atas. Jadi Ayase tinggal melompat sedikit untuk mencapai jalan keluar. Tapi Ayase khawatir jika rencana ini malah melukai kakinya Okarun. Okarun tidak peduli dan melempar Ayase dalam hitungan ketiga. Ayase benar sampai ke atas dan menangkap ujung lantai dengan tangan psikisnya. Dengan begini Ayase bisa melakukan sesuatu untuk menolong semua orang. Tapi Joji sudah menemukan Okarun dan pertarungan tidak bisa dihindari. Menurut Joji seharusnya Okarun bangga, karena akan menjadi manusia pertama yang mati di tangan Evil Eye. Tapi Okarun sudah mengatakannya sebelumnya bahwa semua itu tidak akan berhasil. Sementara Ayase mencari tali kemana-mana tapi tidak ketemu. Jadilah Ayase memotong korden dan mengikatnya menjadi satu. Ayase melemparnya ke bawah tapi tali itu masih sangat pendek. Jika tidak segera bergerak maka semuanya akan terlambat. Ayase jadi teringat masa kecilnya ketika melihat cacing bersama Joji. Ayase mendapatkan sebuah ide dan mencari di mana handphonenya.
Tapi handphone Ayase hilang dan Ayase beralih kepada buku. Bukunya dibawa ke dapur dan dibakar menggunakan kompor. Bukunya disebar dan dengan cepat rumah Joji mengalami kebakaran. Ayase turun ke bawah dan memanggil bantuan dari pemadam kebakaran. Benar saja, 2 truk pemadam datang dan rencana Ayase berjalan dengan lancar. Sebenarnya apa hubungan pemadam kebakaran dengan mengalahkan ular raksasa? Dan apakah Okarun, Joji, dan Turbo bisa diselamatkan? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Pastikan kamu subscribe supaya Joji kembali memakai baju. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.